Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menceritakan kisah dari India tentang seorang laki-laki yang terkejut ketika terbangun karena ada sesuatu hal yang merasa dia tertipu oleh kenalannya. Oke, bagaimana ceritanya? Dengarkan baik-baik dan atur posisi ternyaman kalian. Oke, kisah ini dimulai dari kejadian tanggal 3 Juni 2024. Ketika itu ada seorang laki-laki bernama Muhammad Mujahid yang berusia sekitar 20 tahun terbangun dan terkejut ketika diberitahu tentang alat kelaminnya yang sudah berganti dari laki-laki menjadi perempuan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Awal mulanya seperti ini. 2 tahun yang lalu sebelum kejadian itu terjadi, Muhammad Mujahid ini bekerja di sebuah pabrik sebagai buruh harian. Nah, di sana dia mengenal seorang laki-laki yang kira-kira usianya sepantara dengan ayahnya yang bernama Om Prakash. Om Prakash ini sebagai atasan atau mungkin mandor dari Muhammad Mujahid itu sendiri. Jadi selama mereka sebagai atasan dan anak buah, Mujahid ini merasa bahwa Om Prakash ini baik sekali dengan Mujahid karena Om Prakash ini sering membantu ketika dia mengalami kesulitan. Ya, kita bisa membayangkan lah, anak buah mana pasti akan tersentuh ya ketika kita mendapatkan seorang atasan, entah itu mandor atau atasan yang lebih tinggi, tapi dia tuh baik memperhatikan kita, pasti kita akan sangat percaya dan sangat menghormati beliau. Nah, pada beberapa bulan setelah Mujahid ini bekerja di pabrik, mungkin dia merasa kalau upah yang didapatkan dari hasil kerja di pabrik itu ternyata kurang. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke salon. Awal mula dia bekerja di pabrik itu dia memperoleh upah sebesar 150 rupiah, sedangkan ketika dia pindah ke salon menjadi 450 rupiah. Dan itu dia juga mendapatkan tips-tips dari pelanggan salon. Nah, kalau dihitung-hitung kan berarti kan 3 kali lipat dari gaji semula. Dan kita mungkin kalau kita sendiri pasti akan tergiur dengan upah yang lebih besar karena mengingat kebutuhan sehari-hari pasti kan lebih banyak ya. Oke. Nah, saudara-saudara, setelah itu meskipun Mujahid ini sudah tidak bekerja satu pabrik lagi dengan Om Prakash, tapi dia itu masih menjalin hubungan pertemanannya cukup baik. Mungkin masih berkomunikasi, masih chattingan ya, masih ketemuan biasa, masih menjalin hubungan yang baik lah mereka ya. Karena kan dari dia bekerja sampai pindah kan tidak terjadi apa-apa ya. Otomatis kan hubungan itu masih terjalin dengan baik. Ya kemudian setelah beberapa waktu ya, karena masih menjalin komunikasi itu, Om Prakash itu memberitahu atau memberitahu Mujahid bahwa dia itu ada masalah kesehatan yang perlu diperiksakan. Nah, itu mungkin Mujahid merasa pernah curhat atau cerita kepada Om Prakash kalau dia mungkin ada keluhan atau gimana. Mungkin Om Prakash itu menyarankan kepada Mujahid untuk pergi ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit, nah ini nih kejadiannya, dia merasa sudah dibius, dioperasi tanpa sepengetahuannya. Tiba-tiba dia terbangun dan diberitahu bahwa dia dari seorang laki-laki menjadi seorang wanita. Betapa terkejutnya itu. Kalau memang kejadiannya seperti itu, dibayangkan saja ya teman-teman, itu pasti kita akan shock berat, dan itu kan merupakan aset yang berharga bagi kita ya. Nah, selanjutnya setelah kejadian itu kan dia terbangun, dia tuh langsung menghubungi ayahnya menyampaikan bahwa mungkin keganjalannya, kegelisahannya, loh kok bisa, aku gak ada kesepakatan seperti ini, kenapa tiba-tiba seperti itu. Itu keterangan dari Mujahid ya. Ternyata sebelum-sebelumnya itu memang Om Prakash itu memang menaruh hati terhadap Mujahid sehingga dia merencanakan seperti itu. Ketika dia terbangun, Om Prakash itu
menjadi perempuan. Di tempatmu itu sudah tidak ada yang mau menerima kamu lagi. Itu merupakan apa ya? Ya memang aib ya. Masa laki-laki tiba-tiba berubah menjadi perempuan. Terus dia juga gini, mengajak, akan berjanji menikahinya dan mengajaknya pindah ke Langnau. Nah, selain itu dia juga, kalau kamu nggak mau nih, dia akan mengancam membunuh ayahnya, terus meminta bagian tanah dari keluarga Mujahid. Luar biasa sekali Om Prakas ini ya. Itu berdasarkan keterangan yang didapat dari Mujahid. Ayah dari si Mujahid ini yang menerima kabar tentang anaknya otomatis tidak akan terima dengan apa yang terjadi terhadap Mujahid. Ayahnya ini melaporkan dan menuntut rumah sakit yang melakukan operasi terhadap si Mujahid ini. Nah, operasinya ini sendiri dilakukan di salah satu rumah sakit Begrajpur Medical College, Masunpur, di negara bagian utara Uttar Pradesh. Maaf ya kalau misal pengucapannya ada yang salah, kalau misal ada yang tahu mohon dikoreksi. Oke. Nah, setelah itu kasus ini kan menjadi ramai. Mungkin ini kasus ini tuh apa ya? Kisah ini tuh tidak lazim ya di apa ya? Tidak lazim lah ya. Kok ada maksudnya? Biasanya kalau misal memang ya jangan sampai insiden ini kan sangat kisah ini tuh sangat tidak lazim sehingga memicu protes dari berbagai kalangan. Salah satunya itu dari kelompok Bharatiya Kisan Union atau BKU yang dipimpin oleh Shampal. Dia intinya menuntut atas kejadian ini. Nah, setelah kejadian ini kan otomatis rumah sakit yang merasa dituntut, terutama dokter Faruqi yang melakukan operasi ini, itu melakukan yang namanya konfirmasi atau klarifikasi. Dari pihak rumah sakit sendiri tuh merasa bahwa ini tuh sudah sesuai dengan prosedur. Jadi FYI, kalau misalnya mau melakukan operasi seperti ini kan termasuk operasi yang sensitif ya, itu harus si pasiennya itu diminta untuk melakukan 2 kali tes psikolog ya, 2 kali tes psikolog, mungkin tentang kesiapannya dan persetujuannya untuk melakukan operasi ini. Dan dari pihak rumah sakit itu merasa si Mujahid itu sudah melakukan itu, berarti kan itu sudah sesuai prosedur, kenapa kita yang dituntut? Nah, itu dari pihak rumah sakit menyangkal seperti itu. Tapi pada akhirnya Om Prakas ini ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020. Entah ini yang benar ini dari pihak Mujahid atau dari pihak Om Prakas. Kan kalau Om Prakas kan berkaitan dengan rumah sakit, sedangkan rumah sakit ini menyangkal seperti itu. Tapi dan sampai saat ini kasus ini masih menjadi pendalaman polisi, dan polisi itu berjanji akan melakukan penyelidikan secara mendalam. Jadi mungkin menentukan mana yang benar, mana yang salah. Terus apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Coba menurut kalian apa komentar kalian? Nah, kalau menurut aku ya, apa yang bisa kita pelajari? Kita bolehlah percaya pada orang yang sudah berbuat baik terhadap kita, tapi juga kita perlu waspada terhadap orang tersebut. Kita perlu tahu setiap alur yang akan kita lakukan, baik secara hukum maupun secara moralitas. Supaya apa? Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab minimal terhadap diri kita sendiri. Ya, mungkin itu video kali ini kita akan belajar dari kisah-kisah dunia lainnya. Tapi semoga kita selalu dalam keadaan selamat, ya, selamat dan keadaan yang baik-baik. Oke, terima kasih dan mohon untuk subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.